Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Oke, sebelum mulai boleh kasih senyum yang terbaik buat kiri kanannya. Iya, sekalian modus-modus gitu ya. Siapa tahu di sebelahnya ada yang jomblo. Setelah ini jadi bisa tukeran nomor WA gitu ya. Senyum kamu manis ya. Cielah. Oke. Mari kita lanjut. Oke, gue di hari ini dikasih tema tentang new joy gitu ya. Atau sukacita yang baru. Bentar, gue buka bahannya dulu ya. Oke. New joy atau sukacita yang baru. Kisah para Rasul 5 ayat 41 sampai 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi kalau baca ini enak banget ya. Wah, mereka pergi dengan gembira. Tapi kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya atau di ayat-ayat sebelumnya, para rasul ini lagi mengalami yang namanya tekanan. Lagi ngalamin yang namanya intimidasi. Bahkan mereka disesak, dicambuk. Karena apa? Karena memberitakan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi di ayat ini dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang agama dengan gembira. Orang macam apa yang disiksa tapi senang? Halo? Ada di sini yang kalau lagi yang bisa disiksa deh, digosipin sama temennya aja deh. Terus mukanya gini, ih, aku diomongin ya. Puji Tuhan lagi dulu. Ada? Kayaknya perlu kita cek suhunya ya. Itu sehat banget orang ya. Pasti kalau lagi diomongin kita kesel ya, marah ya, kecewa ya. Kenapa sih? Di Energesi nggak ada ya, di gereja lain banyak gitu. Kenapa sih orang-orang gereja itu jahat semua? Kita lagi bangun, di gereja lagi bangun TikTok kita gitu ya. Karena biar bagaimanapun zaman now, pasti penginjilan pintu pertama itu mulainya dari media sosial. Jadi kita lagi bangun TikTok kita, dan kita lagi terima begitu banyak chat, DM, dan sebagainya. Dan banyak anak-anak muda zaman sekarang mulai antipati dengan gereja. Kak, kenapa sih orang gereja jahat-jahat? Waduh, saya ditanya gitu kan bingung ya. Jahat gimana nih? Kak, aku udah ke gereja, tapi sekarang aku udah gak ke gereja lagi. Kenapa? Karena semua orang gereja sama aja. Aku datang ke situ berharap mendapatkan penerimaan yang baik, tapi ternyata aku juga diomongin sama kayak teman-teman aku di luar. Halo, gue berdoa di sini ada ya. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Dan kiri kanannya kasih senyum yang terbaik, bilang aku mengasihi. Cielah, kan bisa modus-modus kan? Tadi udah mulai senyumin, sekarang mulai mengasihi. Jangan lupa, habis ini minta nomor WA. Oke, so kita lanjut ya. Dunia bisa memberikan kesenangan, tapi sementara. Tapi Yesus memberikan sukacita yang kekal. Sekali lagi ya, dunia bisa memberikan kesenangan sementara, tapi Yesus memberikan sukacita yang kekal. Jangan menaruh dasar kebahagiaan kita kepada sesuatu yang dapat berubah dan sementara. Halo? Jangan taruh dasar kebahagiaan kita terhadap sesuatu yang bisa berubah dan sementara. Amin. Karena yang bisa berubah dan sementara bersifatnya cuma sementara, namanya juga sementara. Tapi seringkali kita taruh rasa bahagia kita, rasa sukacita kita, pengharapan kita kepada sesuatu yang sementara. Ada orang-orang yang mungkin hari ini hidupnya, karirnya dibawa naik. Wah, dia bersukacita dengan luar biasa. Halo, itu cuma sementara.
Begitu juga sebaliknya. Ada mungkin teman-teman yang hari ini lagi ngalamin masalah, ngalamin tantangan, ngalamin pergumulan. Rasanya kok hidup berat banget. Halo, itu juga cuma sementara. Jadi jangan taruh sukacita kita atau dasar kebahagiaan kita kepada sesuatu yang dapat berubah dan sementara. Lanjut ya. Masih aman? Belum ada yang gumoh ya? Oke. Kalau anak gua kan baru punya anak nih, masih kecil. Dulu waktu awal-awal, dia tuh lagi diam-diam habis disusuin, tiba-tiba gumoh, gitu ya. Tahu gumoh? Ya kenyangan mungkin atau apalah. Kalau kata orang mabok susu ya. Kadang habis disusuin bisa suka senyum-senyum sendiri. Tapi udah, gitu kan. Di sini nggak ada kan? Lagi denger khotbah, cengah-cengok, bengang-bengong, tiba-tiba gumoh gitu ya. Enggak ya? Oke, aman-aman ya. Lanjut ya. Kita tidak pernah mengalami sukacita yang benar karena kita selalu menggantungkan sukacita kita kepada hal yang salah, yaitu dunia tipu-tipu. Ya. Sekali lagi ya. Tiba-tiba dia nyanyi, dunia tipu-tipu. Ya. Kita tidak pernah mengalami sukacita yang benar karena kita selalu menggantungkan sukacita kita kepada hal yang salah, yaitu dunia tipu-tipu. Dan hari ini tema khotbah gua adalah dunia tipu-tipu, gitu ya. Bilang kiri kanannya, dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Oke, ada 4 hal tipuan yang dunia tawarkan tentang sukacita. Tadi kan belajar tentang new joy, sukacita yang baru. Tapi ternyata dunia pun menawarkan sukacita. Dunia pun menawarkan kebahagiaan. Tapi ada 4 hal tipuan kebahagiaan yang dunia tawarkan. Yang pertama adalah tipuan keidealan. Apa tuh? Kok gak ada yang nanya sih? Oh, iya. Oke. Shalom. Oh, masih ada orang gitu ya. Soalnya kadang-kadang gue khotbah di gereja, kelihatannya sih ada kepala-kepala orang gitu ya, tapi kehidupannya nggak ada gitu ya. Shalom. Apa kabar? Waduh, gila. Gue tuh sampai gemeteran. Bukan karena hadirat Tuhan, takut gitu kan. Ini dihakimi sekali gitu kan. Yang pertama adalah tipuan keidealan. Sadar atau tidak, seringkali kita punya standar hidup sempurna atau ideal untuk hidup kita sendiri, sehingga kita berusaha sedemikian rupa untuk mengejarnya. Sekali lagi ya, sadar atau nggak sadar, kita tuh punya standar sendiri dalam pikiran kita tentang hidup yang baik menurut kita. Sekali lagi, hidup yang baik menurut kita. Sehingga apa? Sehingga kita sedemikian rupa berusaha untuk mengejarnya. Zaman sekarang, teman-teman punya TikTok? Wah, haleluya. Pantesan rasanya hadirat Tuhan tuh gue keringetan loh dari tadi gitu ya. Ini kan hadirat Tuhan pasti ya. Luar biasa. Anak-anak bilang, aku hanya membaca firman Tuhan siang dan malam. Kurenungkan firman. Waduh. Pantesan kayaknya rasanya bercahaya semua ya. Luar biasa ya. Teman-teman punya media sosial? Instagram, TikTok, YouTube? Jangan lupa follow gue. Oke. Promo ya. Oke. Enggak gini. Seringkali di TikTok, di Instagram, di mana-mana menawarkan sesuatu yang sementara, menawarkan sesuatu yang ideal menurut standar dunia. Bagaimana caranya mendapat 1 miliar pertama before 25, sebelum 25 tahun. Woi, ada yang punya uang 1 miliar? Bagi dong. Gue gak punya soalnya. Gitu ya. Bagaimana hidup yang baik menurut mereka? Pertanyaannya, apa yang baik? Dan seringkali kita bilang gini, aduh capek ikut Tuhan. Ngapain kita setiap minggu datang ke Energize, ke GSJ Batu Tulis. Setiap minggu kita dengerin khotbah. Setiap minggu kita belajar. Setiap hari gue merenungkan firman Tuhan. Setiap hari gue memuji menyembah Tuhan. Setiap kali gue bersaat teduh. Tapi teman-teman gue yang gak kenal Tuhan, hidupnya jauh lebih baik daripada gue. Ada pernah berpikir gitu? Halo, pertanyaannya, apa itu baik? Seringkali kita punya standar baik menurut kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang baik. Makanya firman Tuhan waktu itu Yesus didatangin anak muda, Tuhan, bagaimana caranya untuk aku bisa memperoleh kerajaan surga? Yesus bilang apa? Jangan mencuri, membunuh, wah semua itu sudah kulakukan sejak masa mudamu. Apa yang kurang? Sekarang pergi, jual hartamu dan ikutlah aku. Orang muda itu bilang apa? Dia pergi meninggalkan Tuhan dengan
kecewa dengan sedihnya. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Sebab apa? Sebab seringkali standar baik atau bukan itu adalah standar yang kita taruh sendiri. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa standar yang baik itu adalah standar kebenaran. Bahwa gini, apapun keadaan kehidupan kita, bagaimanapun yang kita hadapi saat ini, seburuk apapun masa lalu kita, sebejat apapun hidup kita di masa yang udah berlalu, pastikan kita mengerti satu hal, bahwa kita hidup hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Halo. Kalau kita tahu hidup kita karena anugerah, nggak ada satu orang pun yang berhak memegahkan diri selain memegahkan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So ini yang seringkali menjadi masalah yang dunia tipu kita, yaitu selalu ada standar kebahagiaan yang dunia tahu. Kalau umur 30 belum nikah, aduh sedih amat hidup lo. So what? Gue selalu bilang ini, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Halo. Lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Yang masih SMP ada? Waduh, saya agak keri ya. Kalau yang SMP model gini, veteran berapa lama ini? Yang SMA? Oh iya, siap. Yang SMA sudah punya pacar? Apa itu pacaran? Aku gak mengerti tentang hal itu. Duniawi. Siap. Ada? Gini ya, pastikan gini. Pacaran itu satu step menuju pernikahan. Jadi kalau belum merencana nikah 2 tahun 3 tahun ke depan, ya gak usah pacaran dulu lah. Ya. Sabar aja dulu, benar. Lebih baik gini, masih muda, bergaul sebanyak-banyaknya, cari teman sebanyak-banyaknya, lihat dunia selebar-lebarnya. Masih banyak alyong atau ame-ame yang jauh lebih baik dari kamu yang kenal sekarang, gitu ya. Iya, daripada keburu memilih dan salah memilih. Ya, tahu gitu. Kalau gua kenal Calvin lebih awal, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya. Dan gue udah bersyukur sekali punya istri yang selalu support gue, selalu mengasihi, selalu, pokoknya istri gue luar biasa lah. Nah, kapan-kapan kalau ada kesempatan dan bisa gitu ya, gue ajak kemari biar bisa kenalan sama temen-temen. Tolong ya, yang cewek-cewek jangan sedih, apalagi yang cowok-cowok, oke? Soalnya kayaknya yang sedih mukanya yang cowok nih, gitu kan? Aduh, Tuhan gitu. Hidup ideal atau sempurna itu adalah ketika kita bisa menghidupi kehidupan yang tidak ideal atau sempurna. Sekali lagi ya, hidup yang ideal itu adalah ketika kita bisa menerima hidup yang gak ideal sebenarnya. Itu hidup yang ideal. Gue punya adik, hari ini dia berkiprah di dunia entertain. Dia ada di bawah manajemennya Atta Halilintar. Kalau teman-teman nonton YouTube, mukanya gak nonton ya, gitu ya. Bisa cari, dia ada segmen baru namanya Beri Salam gitu ya. Atau di TikTok namanya Patricia Lawrence. Kalau ada teman-teman yang tahu atau mungkin muncul di FYP kalian gitu ya. Nah itu adik gue. Dan dia sering kali punya standar dulu sering kita sering ngobrol, sering cerita. Gue deket banget sama adik gue. Dan dia sering kali bilang, kok kenapa sih Tuhan tuh tidak pernah menjawab apa yang gue doakan? Maksudnya gimana? Ya Tuhan tuh tidak pernah jawab doa gue sekalipun. Maksudnya selalu yang terjadi bukan apa yang gue mau. Wah, gini. Harus kita pahami bahwa nggak semua hal dalam kehidupan kita harus terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, gue bilang ini, apa yang lo mau belum tentu yang baik, tapi yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Amen. Dan kita lihat bahwa Tuhan bawa kehidupan dia melesat jauh lebih baik dari apa yang dia bisa minta, dia harapkan, dan dia mau. Saat ini dia masih umur 22 tahun ya. 22 kalau nggak salah. Sama ya Ci ya? Saya agak keri juga di sini. Kayaknya gimana ya? Gitu ya. So, gue mau bilang ini, hidup yang ideal adalah ketika kita bisa menghidupi kehidupan yang gak ideal. Itu hidup yang ideal. Jadi ketika teman-teman bisa menjalankan kehidupan yang teman-teman jalankan saat ini, itu adalah kehidupan yang terbaik. So, kalau teman-teman punya hidup hari ini,
lakukanlah dengan maksimal. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gini. Jangan jadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Karena apa? Karena kamu berusaha mengontrol dan mengendalikan semua dalam kehidupanmu. Halo. Percayalah, kita ini manusia terbatas. Enggak semua hal kita bisa kontrol, enggak semua hal kita bisa kendalikan. Kalau enggak semua hal kita bisa kontrol dan kendalikan, maka tugas kita adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Halo. Iya. Makanya nih kisah para rasul 1 ayat 6 berkata demikian. Maka berkatalah, jangan marah, terking dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pendeta-pendeta zaman dulu kan gitu ya. Ada orang jahat yang gak senang sama saya. Enggak ya, enggak ada ya, di sini enggak ada ya. Oke. Ini karena tadi pasangnya nggak benar gitu ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Keadaan ini, kisah para rasul 1 ayat 6 ini lagi keadaan saat Yesus mau terangkat ke surga. Jadi murid-muridnya berpikir bahwa raja yang ada itu, Yesus sebagai raja, adalah Yesus sebagai raja dalam pemerintahan. Bagaimana Yesus bisa memulihkan keadaan Israel yang hari itu lagi di bawah penjajahan bangsa Romawi. Makanya murid-muridnya bilang gini, Tuhan mau gak Engkau pulihkan kerajaan ini? Masalah pulihkan masalah itu, kata Tuhan Yesus makanya, itu kehendak Bapa. Lo gak usah pusing gitu kan. Tapi seringkali kan kita kayak gini, punya pola pikir, punya pemikiran keidealisan sendiri dalam kehidupan kita. Yang sehingga membuat apa? Membuat setiap hari hidup kita stres, insecure gitu kan. Overthink, ya kan? Anak-anak zaman sekarang kan gitu dikit-dikit, aku overthink gitu kan. Aku ingat mental aku gak sehat tuh Kak. Ya gue dulu disiksa diapain, gak pernah tuh gue curhat sama Bang Fidan. Kakak tahu gak? Mental aku sakit. Aku terlalu gimana ya? Aku butuh healing. Healing akhirnya hilang dari gereja gitu kan. Bedain healing sama rekreasi. Nih gue kasih tahu ya, healing itu bukan jalan-jalan. Namanya healing nyembuhin. Masalahnya apa? Sakitnya apa? Gitu kan. Kalau masalahnya adalah overthink, dan penyebabnya apa nih? Lu seringkali berpikir selalu jauh banget gitu ya. Bukan jalan-jalan. Jalan-jalan tuh rekreasi, bukan healing. Gitu ya. Jadi jangan mudah pakai kata healing gitu ya. Kesal banget gue kalau gitu. Aku healing, butuh jalan-jalan deh gitu aja, gitu kan? Iya. Nah ini seringkali kan idealismenya ada di sini. Apa yang menurut kita baik? Pertanyaannya apa yang baik? Gue selalu yakin gini, pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya baik. Bahkan di hari terakhir, hari ke-6, Tuhan Allah berkata, sungguh amat baik. Sampai kapan? Sampai akhirnya dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia rusak gambar dirinya. Bahkan hubungannya dengan Tuhan pun rusak. Segalanya rusak. Hancur semua. Sehingga apa? Sehingga yang baik yang Tuhan sediakan dari semula hancur karena dosa. Halo. So, kita ini ada di dunia yang gak baik-baik aja. Kalau kita pakai standarnya yang gak baik, pertanyaannya apa yang baik? Kalau standarnya adalah standar dunia, halo, aduh kasihan. Kalau umur segini baru kayak gini, masa umur segini gak punya tabungan ini? Halo, teman gue mau umur segini mau punya rumah lu, anak 5. Masa lu belum sih? Suaminya udah 4. Wah, halo. Seringkali kan standar dunia kayak gini. Makanya hidup yang ideal adalah kehidupan yang kita terima saat kehidupan itu gak ideal. Kita seringkali punya gambaran sendiri tentang hidup yang baik. Stop, belajar percayakan hidup pada Tuhan. Ada banyak hal yang gak dapat kita kendalikan dan kontrol dalam kehidupan kita. Percayakan semuanya sama Tuhan. Gitu ya. Yang kedua, tipuan apa? Dunia selalu ada punya tipuan-tipuan. Tipuan tawaran tentang sukacita. Yang kedua adalah tipuan perbandingan. Comparison, perbandingan. Banyak gak dari kita yang sering kali membandingkan hidup kita dengan orang lain? Halo? Banyak gak dari kita yang sering kali punya standar dalam kehidupan adalah standar hidup orang lain? Biasanya, gak tahu ya yang cowok-cowok iya apa enggak ya. Gue sering kali dengerin cewek-cewek. Gue ngiri loh anjir.
Dia udah cantik, glowing. Skincare-nya padahal pakai skincare emak-emak. Tapi kok bisa glowing ya? Apa tuh bedak apa sih? Bedak tabur apa tuh? Gue gak tau lah. Apa? Mama ya. Canda ya. Habis ini itu tak undang lagi lah pendeta itu lah. Ngaco gitu kan. Tipuan perbandingan. Coba kita lihat 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, kuala orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang bernari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh padanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Halo, kita lihat ya. Padahal wanita-wanita itu, orang-orang itu menari memuji untuk menyambut Saul. Ini kan ditulis bukan menyambut Daud. Padahal 40 hari lamanya Goliat datang. Woi Israel, nggak ada, oke. Woi Israel, mana yang lawan gue? Nggak ada, ya udah oke. Sampai ada anak kemerah-merahan datang. Siapa nih? Wih, berani melawan barisan tentara Allah yang hidup. Hari ini juga Tuhan serahkan kamu dalam tanganku. Wih, dia ini nyelamatin satu bangsa. Hanya karena, wih, Saul, wih, keren Saul ngalahin ribu-ribu, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Apa-apaan nih? Padahal yang perang sama Kapitan Daud kan? Saul kan lagi nunggu. Gak ada prajurit yang berani, kenapa lo gak maju? Halo? Tapi kan sering kali ini, jebakan berikutnya. Selalu ada perbandingan dalam kehidupan kita. Selalu ada yang rasanya lebih baik atau lebih buruk. Makanya bahaya perbandingan adalah jebakan perbandingan itu menjadikan 2 hal dalam kehidupan kita. Kita merasa rendah diri atau sombong. Pilihannya itu doang. Entah kita merasa rendah atau entah kita merasa sombong. Hidupnya sama gue, sorry, gak level. Ya, atau satu sisi yang lain, hebatnya dia, masih muda lagi, udah kayak gitu lagi, kok bisa ya? Halo. Bicara tentang perbandingan, gue adalah anak muda yang pernah terjebak tentang hal perbandingan ini. Dari masa muda Tuhan panggil gue untuk mengembalakan sebuah gereja, umur 22 tahun. Sekarang umurnya berapa? Kira-kira 17 ya? 3? Aduh, salah deh. Salah. Emang kelihatan om-om banget ya? 30. Aduh, kurang dikit. 31. Kita seumuran sih. Ya. Gue juga sama, pernah mengalami masa-masa perbandingan. Ketika gue mulai merintis sebuah gereja, gue lihat kok kayaknya orang lain gampangnya bangun gereja, kok kayaknya orang lain gampangnya bisa datang banyak anak-anak muda. Kenapa gue merintis gereja? Gue udah sungguh-sungguh buat Tuhan, gue udah setiap hari taruh hidup gue di situ. Begitu-gitu aja. Orang datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Apa yang salah? Gue lihat lagi ada orang yang gue kenal. Rasanya khotbah dia rasa baik gue deh. Kayaknya lebih bagus gue. Tapi kenapa dia yang sering diundang-undang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Pada saat itu terjadi, percayalah, pada saat itu pun gue tidak pernah khotbah kemanapun. Gue terus bandingin hidup gue sama orang lain. Kenapa ya? Akhirnya gue sadari, hidup yang gue hidupi bukan hidup orang lain. Tuhan punya rencana yang spesifik dalam kehidupan gue. So buat apa gue hidup jadi orang lain dalam kehidupan gue? Bagian gue gini, pastikan Alvin yang saat ini jauh lebih baik dari Alvin 5 tahun yang lalu. Dan pastikan gini, Alvin yang akan datang jauh lebih baik dari Alvin yang saat ini. Halo. Stop bandingin hidup sama orang lain. Sukacita kita hilang karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kita diciptakan unik dan spesifik. Kita ini bukan ciptaan pabrik. Tahu ciptaan pabrik massal. Tapi kita ini God masterpiece.
handmade. Lu tuh diciptain handmade, men. Handmade. Yang handmade itu pasti lebih mahal. Yang handmade itu pasti spesial. Makanya kalau baju-baju settingan pabrik sama yang dibuat khusus oleh, wah tuh harganya udah beda banget tuh. Bahannya mungkin sama, mesin jahitnya juga mungkin sama, tapi tangan yang buat akan menentukan harga dari sebuah baju. Halo, kalau yang buatnya baju khusus dibuat oleh Pendeta Alvin Kurniawan, 50.000 aja orang pada nolak. Jahitannya karena bolong sini, miring sana, miring sini. Ini tren zaman now, gitu kan. Kalau perancang busana kan, mau dia salah jahit pun orang nggak tahu loh. Model desain, oh iya keren ya, keren. Tapi kalau gue yang buat, udah presisi sekalipun biasa aja. Iya. So kita ini diciptakan secara spesifik sama Tuhan. Bahkan ya, sampai detik ini kan sidik jari retina mata pun dari miliaran orang sekalipun nggak pernah ada yang sama loh. Hal simpel aja. Tuhan saking spesifiknya dalam kehidupan kita. Yang simpel aja diperhatikan. Halo. So, ngapain bandingin hidup kita sama orang lain? Kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang orang lain capai atau apa yang orang lain dapat. Tapi kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang ada di dalam kita. Apa yang di dalam akan menentukan value, nilai. Dan nilaimu akan menentukan responmu. Dan responmu akan menentukan bagaimana cara orang memperlakukan dirimu dan bagaimana cara dirimu memperlakukan dirimu sendiri. So apa yang ada di dalam? Yesus dan kebenarannya? Atau kata-kata tetangga, ya kan? Nyinyiran-nyinyiran orang. Apalagi media sosial ya. Jempol tuh kan enteng banget ya. Anak zaman sekarang tuh berani kalau komen-komen di media sosial. Giliran ketemu langsung, enggak, itu bukan saya, bukan akun saya, enggak gitu. Oh, kalau media sosial, ayo kita serbu bro, ya kan? Halo, di sini mah gak ada ya orang ada yang media sosial. Apa sih dia ngomong apa nggak relate banget sama hidup kita gitu. Siap, oh ini. Sebelum masuk poin berikutnya, Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menanam aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa menenun? Bayangkan, setiap kita ditenun oleh Tuhan, handmade. So yang ketiga, tipuan apa? Tipuan waktu. Familiar gak sih dengan kata-kata ini? Biar waktu yang menyembuhkan. Cinta itu datang seiring berjalannya waktu. Ini gak ada yang pacaran sih juga gak relate ya. Gue jadi bingung nih. Gue terlalu duniawi kali pendeta ya. Kayaknya dari tadi ini duniawi sekali pendeta ini. Mohon maaf ya, besok kayaknya saya jangan pakai begini ya. Terlalu duniawi juga nih. Canda ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus bilang apa? Apa yang dulu aku anggap sebagai keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Dengan kata lain gini, gue gak inget-inget lagi apa yang terjadi di masa lalu. Gini, segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, semuanya sudah berlalu. Kita gak bisa ubah masa lalu. Ada yang bisa ubah masa lalu? Meskipun modelan gue kayak Doraemon, tapi kan gue gak bisa. Pintu ajaib gitu ya. Tiba-tiba balik masa lalu, toreng. Ya kan? Kayak Doraemon langsung pada iya juga ya, kayak Doraemon ya. Emang kurang ajar nih ya. Ya kan? Yang udah berlalu gak bisa kita ubah. Gini, segala kegagalan maupun segala keberhasilan kita di masa lalu, semuanya udah berlalu. Jadi masa ngomongin dulu, ya itu dulu. Gue paling kesel banget kalau dengar kata-kata gitu loh. Dulu nih gue atlet taekwondo loh. Itu dulu. Bukan gue. Mentang-mentang tubuhku gempar begini. Iya kan? Iya, itu dulu. Segala keberhasilan dan kegagalan yang sudah kamu capai di masa lalu, itu adalah masa lalu. Jangan hidup di dalamnya. Masa lalu adalah guru yang baik untuk kita belajar.
tapi bukan tempat yang baik untuk kita hidup di dalamnya. Halo. Begitupun masa depan. Di sini ada yang tahu masa depan teman-teman? Jangan-jangan ada yang suka-suka viral-viral di TikTok. Iya lupa nggak main TikTok. Salah. Kan ada tuh. Tahun 2025 nanti saya lihat akan ada artis yang bercerai, akan ada pendeta yang ini. Ya, gue juga bisa. Besok gue bikin ramalan ya. Tahun bulan depan itu bakal ada mobil yang kecelakaan, orang yang sakit, ya kan? Gue udah tahu men. Keren ya. Kan kadang ngeselin ya. Dia cuma dado juga tuh gue pikir-pikir ya. Dia cuma akan ada artis yang gini, artis yang itu. Ya elah, gue juga bisa kalau cuma akan ada ya kan. Tapi kalau nggak ada, oh iya soalnya orangnya berubah. Ya kan, wis keren gitu ya. So gini, masa depan kita nggak tahu. Masa depan itu misteri. So kalau kita nggak tahu masa depan, buat apa kita berusaha untuk overthink sampai ke ujung sana? Seringkali kan kita pikir gitu ya, orang yang overthink ada di sini? Nggak ada ya. Di sini kan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya kan? Mana ada yang khawatir tentang masa depan? Masa depan gua ada di dalam tangan Tuhan, Kak. Ya kan? Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupanku. Siap, gitu kan? Gue sih masih manusia sedikit lah. Banyak lah semuanya gitu ya. Jadi kadang-kadang masih khawatir gitu ya. Tuhan, cicilan banyak nih. Kira-kira bulan depan kebayang deh ya? Ya ada lah. Pendeta juga manusia gitu ya. Kayak lu lihat gue kayak bukan manusia gitu ya. Oh bisa khawatir juga tuh Pak. Ya kan? Masih manusia. Masa depan kita nggak tahu. Masa depan ada misteri. Tapi yang gue percaya gini, Tuhan udah ada di masa depan kehidupan kita. Bukan akan ada, tapi Tuhan sudah ada. Kalau Tuhan sudah ada di masa depan kehidupan gue, buat apa gue khawatir tentang apa yang akan terjadi masa depan? Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dibilang omnipresence, maha hadir. Tuhan kita bisa hadir. Tuhan sudah hadir dari sebelum kita dijadikan sampai kita ada dalam dunia, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Dia sudah ada di sana. Kalau dia udah ada di sana, apa yang perlu kita khawatirin? Makanya firman Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu tuh dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Itu semua dicari oleh orang yang gak kenal Tuhan. Tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam Tuhan dengan benar, apa yang dikejar oleh orang lain, itulah yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Makanya gue gak percaya kalau ada orang-orang atau ada khotbah-khotbah yang bilang, ayo kita harus melakukan ini supaya diberkati. Halo, firman Tuhan bilang orang percaya dikejar oleh berkat, bukan mengejar berkat. Jadi lucu ya, kalau kita mengejar sesuatu yang Tuhan sediakan. Aneh. Angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Angkat tangannya, semua. Pegang jidatnya, tepuk jidatnya, bilang sadar. Itu tipuan ketiga. Iya, waktu masih panjang? Masih ya. Kemarin sih siapa yang ngechat saya? Ya, Fandi yang mana sih? Oh, kemarin Fandi bilang, Kak, waktu khotbahnya 4 jam ya. Woi, ini mau khotbah mau seminar? Ya terserah kakak lah. Mau khotbah, mau seminar, mau tidur, mau nyungsep, mau apalah, terserah. Enak banget di sini ya. Canda ya bro. Ntar abis itu sidang lagi deh. Itu, ya 4 jam. Gue lapar nih, mau makan siang. Oke lah. Hanya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita terbatas. So kalau kita gak bisa ubah masa lalu dan kita gak tahu masa depan, yang kita punya kapan? Saat ini. Kapan? Saat ini, sekarang. So kalau kita punya yang saat ini sekarang, lakukanlah yang sekarang dengan maksimal. Bersama dengan Tuhan. Yang sekolah lu yang benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang lagi kerja yang sungguh-sungguh. Karena gue percaya promosi datang dari Tuhan. Gak usah jilat-jilat, jorok tau. Ya kan, geli banget. Ih, dia mah penjilat, jilat bos. Coba lu bayangin, ada bosnya, bos. Gue sih ngebayangin jilat, geli banget gitu kan. Ini orang jorok yang mana gitu kan. Ih, gak usah.
Karena promosi itu datang dari Tuhan. Ketika gue akhirnya menyadari bahwa hidup gue bukan hidup orang lain, dan gue menyadari bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak menentukan masa depan gue, akhirnya gue menyadari bahwa apa yang gue lakukan saat ini adalah yang harus gue lakukan dengan terbaik. Waktu belum diundang khotbah di mana-mana, waktu belum ada orang yang kenal satupun sama gue, setiap hari gue merenungkan firman Tuhan, gue catat dan gue bikin bahan. Mungkin orang-orang yang tahu ketawa gitu, ngapain sih orang gak jelas? Tapi gue tahu kapan momentumnya, kapan waktu Tuhan berikan dalam kehidupan gue, di saat itu gue siap. Makanya bagi kita mempersiapkan yang terbaik, karena persiapan menentukan kesiapan. Sekali lagi ya, persiapan menentukan kesiapan. Kalau hari ini gue bilang, teman-teman setelah pulang ibadah gue mau ajak jalan-jalan 3 hari. Semua mau? Mau nggak siap? Ya udah tinggal. Ya mau aja. Semua mau? Mau ya? Kamu kan baju apa? Isi. Emang agak kering. Orang anak-anak energi ya. Tadi 1 miliar udah punya segala macam, beli di sana aja, siap. Pastikan pertanyaannya adalah mau kemana, bener kan? Karena kemana akan menentukan apa yang akan kita bawa. Kalau kita perginya ke pantai, nggak mungkin dong bawa baju tebal. Lu di situ memang mau sauna, ya kan? Pakai baju yang dingin gitu. Wah, pulang-pulang dari pantai langsing ya kan? Iya kan? Begitu juga ke tempat dingin, nggak mungkin pakai celana berenang. Jalan-jalan, weh, asik ya, hipotermia, masuk rumah sakit kelar, gitu kan? Nah iya, persiapan kita menentukan persiapan. So kita nggak tahu yang akan datang, kita nggak bisa ubah masa lalu. Persiapkan aja yang terbaik saat ini. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini, lakukan dengan maksimal. Sebelum Tuhan pakai gua kayak sekarang, gitu ya, maksudnya menggembalakan, khotbah dan sebagainya. Dulu, percaya nggak teman-teman? Gue tuh dulu gini, pengennya jadi WL. Meskipun suara sebenarnya pas-pasan gitu ya. Gue dulu pernah punya band. Akhirnya gue sadari, kayaknya gue merusak band doang gitu kan. Band rohani gitu kan. Udahlah gue keluar aja. Panggilan gue sebenarnya jadi pendeta gitu kan. Udahlah, gue usah maksa gitu kan. Tapi dulu sebelum jadi WL, jadi apa? Setiap hari loh, gue sama temen gue, kita ke karaoke. Bukan karaoke. Bukan maksudnya karaoke yang wah gitu, bukan. Di karaoke kita setel lagu rohani, kita latihan. Mari teman-teman, angkat tangan kalian. Stres. Gue pikir-pikir dulu, stres juga hidup ya. Setiap hari lu sama dia lu. Yang saat ini sekarang jadi WL gue gitu di gereja, jadi teman sepelayanan gue juga, gitu kan? Dulu kita latihan setiap hari, sampai akhirnya Tuhan percayakan pelayanan demi pelayanan. Dulu cuma nyusun bangku, salam-salamin jemaat, shalom. Tapi apa yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan dengan maksimal. Karena gue percaya promosi datang dari Tuhan. Gak usah sok-sok promo-promo diri sendiri, karena promosi datang dari Tuhan. Gini ya, berlian mau taruh dimanapun, orang pasti cari, ya kan? Kalau gue bilang nanti nih di kali sono yang dekat istana, kali apa namanya? Juanda situ. Itu kali Ciliwung? Bukan. Kali Pasar Baru situ tuh. Kalau gue bilang teman-teman, gue kemarin dapat info dari orang dalam nih, orang istana. Ada berlian segede gini. Kira-kira pulang dari sini lari nggak ke sana? Lari lah, cebur lah, hitam lah. Nelan air kali juga nggak apa-apa. Mana gitu ya. Segini loh, bisa berapa miliar gitu kan? Ya kan? Intinya apa? Kalau emang kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya, orang pasti cari kita. So jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan. Hiduplah hari ini dengan maksimal. Dan terakhir, sebelum kita udahan. Tiba-tiba kalau yang terakhir gitu ya. Yang buta mendengar, yang lumpuh melihat, ya kan? Kalau udah bilang terakhir, kayak haleluya, wajah-wajah penuh dengan sukacita langsung keluar. Inilah new joy, gitu ya. Kelar kode katanya, cuma ini doang ya. Yang terakhir udah asik nih, udah mau kelar, gitu kan? Kirain kalau konser aja, lagi. Kirain kalau khotbah aja, Deta kapan kelar sih? Gaul banget nih gue.
Aduh, malah ngantuk lagi. Kalau nonton bioskop kita sebelum jamnya tiba kita udah datang duluan. Kalau udah habis kita tungguin dulu. Ada nggak ekstraknya, ya kan? Kira kalau di gereja datang paling terakhir, pulang paling duluan. Di sini nggak ada, sekali lagi. Di gereja lain banyak. Yang terakhir, tipuan apa sih? Tipuan sukacita apa sih yang dunia tawarkan? Adalah tipuan dosa. Setuju gak sih dosa itu selalu menarik? Ya. Iyalah, kalau nggak menarik kita nggak mau berbuat dosa. Buat apa ngakuin dosa kalau nggak menarik? Iya, bener kan? Gini. Dosa itu selalu dimulai dari yang namanya kompromi. Kompromi terhadap hal apa tuh? Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Ya cuma dikit, Tuhan tahu kok. Cuma ke depan gang, ngapain pakai helm? Kan ke depan gang doang. Emang pala lu buat dari apa? Emang lu gak bakal kecelakaan kalau ke depan gang juga? Tiba-tiba kejatuhan palu dari atas? Iya kan? Palunya mental, Kak. Iya sih, pala lu juga bocor. Bolong itu mental kan palunya. Iya. Ada yang lihat, Kak? Lawan arah dikit gak apa-apa lah. Halo. Pintu kereta udah teng teng teng. Belum ketutup, nanggung. Baru udah teng 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 teng. Dosa itu selalu dimulai dari kompromi. Apa yang kau kompromikan itu akan menjadi masalah bagi kehidupan. Semua hal yang kita anggap sepele nggak sepele. Semua hal yang kita anggap kecil nggak kecil. Nah, firman Tuhan apa bilang? Setia dalam perkara kecil maka kau dapat diberikan tanggung jawab dan perkara besar. Artinya apa? Yang kecil nggak selalu akan jadi kecil, termasuk dosa, termasuk kompromi. Halo, apa yang kau kompromikan hari ini akan jadi masalah di kehidupan. Tiba-tiba Calvin serius nih. Terakhir, ya kan? So, seringkali dunia tawarkan sukacita yang semu. Gue lagi banyak masalah nih. Mabok aja dulu bang. Mabok. Nge-fly. Asik. Lu gak akan ingat masa lalu. Iya saat itu. Setelah selesai mabok, tambah lagi masalah. Halo. Cobain dikit lah. Gue punya teman udah pakai narkoba 6 jenis. 6 jenis narkoba dari SMP. Dari SMP dia mulai dari apa? Ganja, ngelinting sendiri, rokok. Enak lu, nge-fly. Rasanya hidup gue gak ada masalah. Rasanya. Tapi sebenarnya lagi buat masalah yang baru. Sampai terus. Akhirnya terakhir apa ya dia? Kasih tahu ya. Dia ada, dia ngobrol sama gue berbagai macam jenis. Ada yang jenis-jenisnya tuh kalau dimakan kayak gigi ngunci. Kayak tegang gitu. Jadi kalau orang gini, narkoba tuh gak nyampe. Padahal saya gigi ya kan. Gue kadang kalau lagi gara-gara dia kan, gue setiap kali datang sini, ini narkoba nih gitu. Ada tuh kayak gitu efeknya gitu kan. Tapi itu kan yang dia tawarkan. Lu ada masalah, cobain ini. Masalah yang pelan. Siapa yang bilang? Apalagi ada lelaki buaya buset gitu kan. Lelaki buaya buset gitu kan. Ya kan, aku tertipu lagi. Mulutnya amis sekali. Ya kan, mulutnya manis sekali gitu kan. Gua salah satu buaya dulu. Sekarang krokodil. Bukan buaya gitu. Gue cari mangsa men. Wanita-wanita yang hatinya sepi, ya kan? Kurang kasih sayang. Itulah bagianku. Sini, papa sayang. Ya. Asik, gampang. Tampang pas-pasan, selama punya mulut yang amis tadi, ya kan? Perhatian lebih, kelepek-kelepek, cewek mana juga, ya kan? Mohon maaf, sekarang mah. Ya. Tapi ya itu. Dosa selalu menawarkan hal itu. Jadi seringkali kita selalu ditawarkan oleh sukacita yang palsu yang sebenarnya.
Dosa itu selalu menjanjikan kenikmatan dan kepuasan, tapi sebenarnya hanya menghasilkan rasa bersalah dan penuduhan. Halo, setuju gak sih? Setiap kali kita melakukan dosa, selesainya pasti ada penyesalan dan penuduhan. Aduh, kenapa sih gue lakuin itu? Puji Tuhan kalau masih ada rasa itu. Artinya apa? Artinya engkau masih peka sama Roh Kudus. Tapi kalau engkau udah lakuin apapun dan rasanya biasa aja, halo, hati-hati. Itu udah tanda kalau engkau hidup di dalam dosa. Halo, bedanya orang hidup dan jatuh dalam dosa kayak gini. Tiba-tiba gue jatuh, kecebur got di depan. Apa yang gue harus lakukan? Bangun, bersihin, kalau ada yang luka bersihin semua, dan kelar. Itu jatuh. Tapi kalau orang hidup di dalam got, ngapain? Udah jatuh, asik. Got, enak banget nih baunya. Cempriwing. Tiba-tiba ada bangnya tikus lewat. Tikus nyut. Lucu banget. Asiknya. Itu orang hidup dalam dosa. Tinggal di dalam dosa. Aneh gak kalau dilihat orang kayak gitu? Aneh. Tapi seringkali kita kayak gitu kok. Lalu kita menikmati kok apa yang aneh itu. Kita menikmati kok apa yang menurut kita jijik, apa yang menurut kita jorok, apa yang menurut kita bau. Kita nikmatin. Halo. Makanya hari ini angkat tangannya. Sebab jidatnya bilang, dosa itu selalu menjanjikan kenikmatan dan kepuasan, tapi sebenarnya hanya menghasilkan rasa bersalah dan penuduhan. Dosa itu mengambil hubungan kita dengan Tuhan. That's why ketika kita jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa, selalu ada merasa gak pantas dan gak layak. Akhirnya apa? Kita berusaha jauh dari Tuhan. Kayaknya Tuhan gak mau terima gue ya. Gue kan orang berdosa. Kayak Tuhan jijik kali liat gue ya. Mana mungkin sih Tuhan mau sama orang yang model macam ini. Halo, berita baiknya apa? Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang sehat. Aku datang untuk orang sakit. Jadikan gereja ini juga tempat untuk orang-orang sakit. Supaya apa? Disembuhkan. Jadi gue kadang suka lucu kalau gereja berharap yang datang adalah anak-anak yang baik aja. Loh, buat apa ada gereja? Kalau gak mau yang datangin sakit. Kan kayak rumah sakit sama. Kenapa sih banyak pasien yang sakit? Ya aneh, stres ya orang. Namanya rumah sakit. Kalau gak ada yang sakit, buat apa dibikin rumah sakit? Sama firman Tuhan bilang apa? Gereja harus jadi tempat untuk orang-orang sakit imannya. Sakit secara kerohaniannya. Sakit hidupnya. Dengan kata lain, gereja harus jadi tempat untuk orang berdosa. Bukan untuk tetap tinggal dalam dosa, tapi untuk dipulihkan. Gue yakin kalau gereja ini jadi tempat yang aman untuk orang-orang bisa datang dan berubah, ini gak akan muat. Gak akan muat. Tanya nih gini, lebih banyak orang yang hidup di dalam dosa atau hidup dalam Tuhan? Dalam dosa, bener ya? Berarti jangkauan pelayanan kita banyak. Kalau gereja cuma rebutan jemaat, aneh kan? Yang butuh diselamatkan banyak. Ngapain pindahin ikan ke kolam yang lain? Gitu kan bahasanya kan? Yang butuh diselamatkan banyak. Mau gak teman-teman masing-masing? Satu orang satu aja. Mulai jangkau temennya. Mulai tanyain kabarnya. Mulai kasih kabar sukacita ini. Karena apa? Karena dunia tidak pernah menawarkan sukacita yang sesungguhnya. Makanya hidup kita terus kerja dosa gitu kan. Ngelakuin dosa dikit selalu nagih yang lain yang lebih deh. Kalau pacaran kan gitu. Kalau masih cupu-cupu ya kan, dosanya masih dikit-dikit, masih ya biar ya taraf normal lah. Colek-colek dikit. Kayak kesetrum ya kan yang laki kan. Nggak bisa tidur semalam. Oh besok lagi nih. Aku udah bisa nyolek-nyolek dikit nih. Nah besok coba kalau lagi ibadah dia lagi, gue pegang tangannya. Pas pegang tangannya, langsung gini. Wow, rasanya udah pegang. Lus-lus dikit boleh kali ya. Dilus dikit makin nyetrum ya kan. Kan dosa begitu caranya. Makin lama makin meningkat. Boleh kali peluk rangkul dikit. Kurang rasanya. Peluk yang erat dengan erat ya kan? Dari erat terus naik. Kissing pipi boleh ya? Boleh lah. Jidat. Nempel aja boleh ya? Nempel ya?
Dari nempel langsung, ya kan? Tukeran pecel ayam, cari sebelah, ya kan? Semuanya kan? Habis itu apa? Lanjut terus sampai akhirnya engkau binasa. Sampai akhirnya engkau binasa. Dosa itu ujungnya selalu mau. Jadi jangan berharap engkau dapat sukacita dari yang namanya dosa. Gini, dosa itu enaknya sebentar, bayarnya kemahalan. Nggak worth it. Gue adalah orang yang pernah hidup di dalam dunia yang kelam gitu ya. Maksudnya dunia yang parah lah. Dan akhirnya gue mendapati bahwa hidup di dalam Tuhan ternyata begitu menyenangkan. Begitu enak, damai, tanpa ketakutan. Tapi seringkali gini ya, seringkali kebenaran yang kita terima, Alkitab yang kita baca sebagai sebuah aturan yang kayaknya mengekang hidup kita. Benar gak sih? Jadi anak Kristen gak enak ya, dikit-dikit gak boleh, apa gak boleh, itu gak boleh. Kaku banget, norak gitu kan. Masa gue mau bergaul aja gak boleh? Siapa yang bilang? Gini, firman Tuhan itu pagar yang dilindungi. Pagar gunanya untuk apa? Ini gereja ada pagar ya? Supaya apa? Membatasi, melindungi apa? Yang dari dalam gak boleh keluar, apa yang dari luar gak boleh masuk sembarangan ke dalam? Dari luar sembarangan ke dalam. Gitu ya, benar ya? Gak ada kan tiba-tiba anak-anak GSJ sini kan, sorry ya, gue tuh hidup akan di gereja aja selamanya. Kenapa? Ada pagarnya. Karena apa? Karena pagar melindungi supaya gue tidak bisa keluar. Itu namanya penjara. Tapi pagar itu melindungi yang jahat dari luar, gak bisa sembarangan masuk ke dalam. Kalau nggak ada pagarnya, nggak ada pintunya, besok-besok lo datang kemari udah kosong semua. Ya, hilang semua entah kemana, gitu kan? Gunanya apa? Melindungi. Nah, firman Tuhan tuh gunanya melindungi karena Tuhan tahu ada yang jahat yang berusaha merusak hidupmu. Tuhan pagerin supaya apa? Supaya engkau nggak binasa. Makanya pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan tahu, dosa itu pasti ujung-ujungnya binasa. Jadi firman Tuhan ada untuk jadi pagar. Pagar itu jadi kalau kita tahu bahwa bukan mengekang, ini hal yang berbeda nih. Makanya kita bisa enjoy, kita tahu, kalau kata firman Tuhan nggak boleh itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan tahu kalau kita langgar, kalau kita lewatin batasnya, kalau kita lewatin pagarnya, kita bisa binasa. Sama kan? Udah dikasih tahu jangan melakukan hubungan yang gak benar, pacaran yang kudus, pacaran yang sehat. Kalau lagi pacaran tuh terang-terangan. Ntar kalau udah nikah boleh lah gelap-gelapan. Jangan dibalik. Kalau dibalik ini bahaya. Pacaran gelap-gelapan, kira nikah terang-terangan, ujung-ujungnya berantem, minta konseling, ya kan? Kalau udah nikah nih, ya Kak John ya, udah lu terima aja, telan aja tuh. Istri lu mau tidurnya model begini gitu, ya kan? Udah merem, udah gelap-gelap aja lah. Mau dia ngilernya sampai kesini-sini, ya kan? Mau ngoroknya kayak gua pernah ngikut retret gitu ya. Jadi pembicara kan tendaan gitu. Tiba-tiba gua lagi tidur, tiba-tiba gua bangun. Karena ada rusuh di luar tenda tuh, rusuh semua. Ada di, mereka ngomong dalam tenda tapi kenceng-kenceng, kayak tanya-tanya, pada dengar gak? Gua lagi bingung, kenapa pada rusuh sih? Ada harimau Jawa. Hati-hati lu, Jawa ada keluar, ada harimau Jawa. Gue kan ditemenin sama anak rohani gue. Dia ketawa ngakak. Ngorok lu gue harimau Jawa. Gue gitu, yaudah biarin aja. Biar menjadi sebuah misteri bagi kehidupan mereka. Ya mereka udah panik ada harimau Jawa. Ya gitu. Istri gue gak bisa. Ya kan? Udah dia, karena bagian dia adalah ya udah terima telan tuh suara hau gitu kan. Telan aja itu. Pacaran terang-terangan, nikah gelap-gelapan, jangan dibalik. Oke? So makanya dosa itu enaknya sebentar, bayarnya kemahalan. Jadi gak worth it. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kebenarannya, enaknya kekal. Bayarnya gratis karena Tuhan yang bayar. Pengorbanan di atas kayu salib. Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah. Mati buat kita orang berdosa. Kalau kita hidup hari ini bukan karena kita kuat dan hebat. Engkau gak bisa nyelamatin dirimu sendiri.
Tapi karena ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus bayar lunas harganya. Nggak nyicil, nggak kredit, lunas untuk hidupmu. Kalau Tuhan sebegitu perhatian dalam kehidupan, masa kita yang punya hidup sembarangan? So, sukacita bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Raja yang berdaulat, Yesus Kristus namanya. Amen. Seringkali kita cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat. Makanya kita suruh-suruh dia, Tuhan tolong dong, Tuhan sini dong, Tuhan gitu dong. Karena cuma jadi juru selamat. Hei, jangan lupa, Yesus itu Raja yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Allah kita, juru selamat manusia. Halo, jangan setengah-setengah, harus lengkap. So, kalau mau sukacita, jangan cari yang di luar. Tapi pastikan ada Tuhan dalam diri. Maka engkau akan sukacita. Meskipun keadaan yang gak berubah. Meskipun setelah pulang dari sini, yang punya mamanya tetap berkata kasar, mamanya tetap kata kasar. Tapi yang berubah dirimu. Yang berubah hatimu. Yang berubah responmu. Sehingga apa? Sehingga nanti mamamu akan berubah. Sehingga nanti lingkunganmu akan berubah. Sehingga dimanapun kamu berada, orang akan lihat, oh benar ya, ini sukacita yang nyata. Halo, ada di sini. So pastikan setiap hari dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan yang ada di hati kita. Makanya kalau ada orang-orang, gue sering dengar, gue sering kesel gitu ya, kalau ada orang, males lah ke gereja itu musiknya gak ngangkat. Pegel ya kalau main keyboard sambil keyboardnya betul. Di gitar main enak, asik ya. Nanti kalau main gitar main gini asik ya. Kalau keyboard suruh gini main drum apalagi tuh, coba melayang ya kan. Wah, pegang kakinya duk kacau gitu kan. Ngangkat tuh masalahnya di sini, bukan di sini. Tuhan tuh hadir dalam hidupmu, bukan di sini. Halo, makanya ada nggak Tuhan dalam hidupmu? Makanya kalau ada Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari hidupmu, lo akan mengalami Tuhan. Terakhir gue tutup dengan satu ayat. Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ini Paulus tulis buat jemaat di Filipi. Memang aku ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan, engkau dapat tanggung karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Halo, jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh keadaan. Jangan sampai kehidupanmu dikendalikan oleh pikiranmu. Jangan sampai kehidupanmu dikendalikan oleh masa lalumu, apalagi masa depanmu. Apalagi jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh dosa. Tapi biarlah Tuhan yang berdaulat. Tahu berdaulat? Berdaulat artinya bertata, menyerahkan sepenuhnya, percaya kepada Dia, menyerahkan segala kekuasaannya kepada Dia. Biarlah Tuhan yang mendrive kehidupan kita. Gue percaya gini, kalau kehendak Tuhan yang terjadi, maka hidup kita, kemanapun kita berada, kita akan jadi terang dan garam bagi orang lain. Amin. Biar sukacita Tuhan hadir di hati, bukan di keadaan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.